Pemirsa, kita tinggalkan sejenak Dewi Persik dengan problematika kehidupannya dan beralih ke sosok Bona Paputungan. Pencipta dan penyanyi tembang Andai Aku Gayus tersebut tiba-tiba melejit menjadi artis dadakan. Siapakah Bona sesungguhnya? Dan seperti apa lelucon Gayus Tambunan yang kini ramai memenuhi halaman situs internet di dunia maya? Adegan perkelahian tersebut memang sengaja dibuat untuk menambah nilai jual film. Lebih parah lagi, Dewi Persik menuding Shankar terlibat di balik kemelut perseteruannya dengan Juppe. Shankar dituding merekayasa kasus ini sebagai promo gratis untuk filmnya. Saya kalau bisa melihat dengan semuanya ini, saya adalah korban untuk menekan biaya promosi. Jadi ibarat kata ini promosi no budget. Tapi saya kapok untuk sementara waktu ini dengan seorang Shankar. Mbak Macan betina yang terganggu tidur siangnya, DP benar-benar mengamuk. Tak ada lagi kata maaf untuk Julia Perez. Apalagi Juppe dan kuasa hukumnya sempat menuduhnya mangkir dari panggilan pihak penyidik. Kepada salah satu pengacara Juppe mengatakan bahwasannya Dewi Persik sudah dipanggil berkali-kali tapi mangkir. Itu adalah fitnah. Bukan style saya untuk memfitnah seseorang. Apa yang dikatakan Dewi, saya memfitnah itu tidak sama sekali. Karena saya tidak perlu bicara banyak. Mungkin teman-teman sudah melihat sendiri video kemarin yang hasil rekaman syuting kita kemarin. Gitu loh. Jadi saya nggak perlu bicara banyak sekarang. Saya nggak mau nyala-nyala sama orang. Nah kalau udah macan tidur, kalau dilus-lus saya senang. Kalau dicakar, aku kan rajane nyakar, aku semangat. Saya harus datang ke Polsek Matraman karena saya sudah capek. Jadi saya sudah tidak ada maaf lagi dan waktunya lagi untuk... Aduh Bang Elvi, aku begitu. Aku maaf, aku gak ada sumpah. Demi Allah, aku siap. Aku udah Julia, aku siap. Bukan itu. Abang lihat sendiri ya, bener. Aku nendang tadi kan abang lihat cuman gibasan ini doang. Harusnya kan waktu aku dendang gibasan dia alasan begini, jadi terkesan kan. Kemana kasus ini akan bermuara? Siapa yang akan benar dan salah di mata hukum? Entahlah. Pasalnya, baik DP maupun Juppe sama-sama yakin sebagai pihak yang benar dan bakal memenangi pertandingan yang kini terjadi di ranah hukum tersebut. Saya akan melapor balik Julia Perez atas pelaporan palsu. Kalau dia merasa puas saya di penjara, kalau dia merasa puas saya tersiksa, saya rasa banyak sekali nanti itu butuh waktu ya. Kalau namanya kebenaran kita harus yakin. Dah, bismillahirrahmanirrahim, yakin. Nanti kita bareng-bareng antarkan Juppe ke penjara, oke? Iya sih. Pertikaian versus Juppe jelas kian menambah deret panjang kasus hukum yang pernah dihadapi Dewi Persik. Nama DP pun kini kian akrab dengan kasus. Namun benarkah Dewi Persik seorang wanita kasar yang hanya menyisakan api amarah dalam dadanya? Ataukah ada sisi lain yang selama ini jarang terungkap ke layar kaca kita? Tak bisa disangkal, Dewi Persik adalah sosok kontroversial yang kerap meledak-ledak menghadapi sebuah masalah. Amarahnya mudah tersulut, namun demikian masih ada sisi lain dari Dewi. Meski berulang kali gagal membina rumah tangga, namun sejatinya Dewi Persik adalah seorang wanita yang memiliki perasaan halus penuh keibuan. Sengitnya perseteruan Dewi Persik versus Julia Perez kian menambah deret panjang kontroversi kehidupan Dewi Persik. Si goyang gergaji pun bak wanita dengan tabung emosi bersumbu pendek. Sedikit saja dicolek, amarahnya langsung tersulut. Entah sudah berapa kali Dewi harus berurusan ke jalur hukum hanya karena persoalan kontrol emosi. Namun demikian, Dewi Persik tetaplah Dewi Persik.
kehidupannya tak sehitam yang terpampang di layar kaca televisi kita. Jauh di lubuk hatinya yang terdalam, Dewi Persik justru menyimpan sisi lain dari kehidupannya. Siapa yang menyangka, di balik letupan emosinya yang kerap meledak-ledak, Dewi Persik adalah seorang wanita penuh cinta keibuan. Tak percaya? Lihat saja beberapa dokumentasi kami kala meliput kegiatan DP di rumahnya. Di luar kesibukannya sebagai artis, DP selalu menghabiskan waktu untuk merawat si kecil Felis Gabriel, anak angkatnya. Sejak Gabriel masih berumur bilangan bulan, DP tak segan-segan mengganti popoknya. Kalau dulu aku nggak berani, soalnya kan terlalu kecil banget ya. Takut, kalau sekarang kan nggak banyak aturan untuk dia. Tiada hati yang lebih. Meski memiliki suster dan babysitter, namun Dewi Persik tak ingin menyerahkan seluruh perawatan Gabriel ke tangan pengasuh. Kalau ada waktu, ia pasti turun tangan, termasuk memandikan buah hatinya. Tangan DP pun tampak terampil ketika membimbing tubuh Gabriel untuk merasakan hangatnya air yang merendam tubuhnya. Yang Gak apa-apa, nak. Nak. Minimal aku belajar di sini. Kalau misalkan insya Allah tiba-tiba Tuhan memberikan jodoh kepada saya, terus aku punya anak, oh jadi nggak kaget. Kini Gabriel sudah berusia 3 tahun. Kedekatan dan ikatan batin yang terjalin kian kuat antara si kecil dan ibunya. Seperti umumnya anak-anak lain, Gabriel juga selalu ingin ikut dengan Dewi Persik, termasuk tatkala DP harus melakoni profesinya sebagai bintang panggung. Beli mainan. Aku ikut mama, katanya aduh, pemirsa saya kayak gini kalau setiap kali saya kerja selalu aku mau ikut mama, aku mau ikut mama. Kecuali dia sekolah, itu pagi-pagi udah ketuk-ketuk pintu. Duk, 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 duk. Mama sekolah, mama sekolah. Doain mama dapat 5M ya. Cium mama dulu. 3 kali menikah, 3 kali pula Dewi Persik gagal mendapatkan seorang anak dari rahimnya sendiri. Meski demikian, DP tak ingin tinggal dalam sesal yang tak berkesudahan. Bagaimanapun, kehadiran Gabriel adalah obat penawar rindu yang membuatnya cepat dewasa untuk menjadi seorang ibu. Di Jakarta, ketika Dewi Persik harus berada puluhan kilometer dari orang tuanya, Gabriel lah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Tak heran, ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-25 Desember tahun lalu, DP menumpahkan air mata bahagia dan dukanya di depan Gabriel. Buat Gipri yuk, gantinya papi. Biar bisa mama selalu ada buat Gipri yuk. Buat keluarga. Ya buat semua. Terima kasih kabar tiap hari. Kini, ketika dirinya sedang dirundung masalah hukum melawan Julia Perez, Dewi Persik hanya bisa berdoa. Ia berharap persoalan ini bisa memberi pelajaran dan menghantarnya ke kedewasaan yang seutuhnya. Satu harapan saya, ya Allah, berikanlah saya itu suatu kemampuan untuk mengenal diri saya. Karena kalau saya sudah bisa mengenal diri saya pasti akan menjadi sosok wanita yang bijak dan tidak egois. Pemirsa, kita tinggalkan sejenak Dewi Persik dengan problematika kehidupannya dan beralih ke sosok Bona Paputungan. Pencipta dan penyanyi tembang Andai Aku Gayus tersebut tiba-tiba melejit menjadi artis dadakan. Siapakah Bona sesungguhnya?
Dan seperti apa lelucon Gayus Tambunan yang kini ramai memenuhi halaman situs internet di dunia maya?